Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video pembelajaran mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dalam video ini kami akan membahas beberapa poin penting, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hingga manfaat penelitian tindakan kelas. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita masuk ke slide yang pertama. Pada bagian ini kita akan membahas tentang latar belakang penelitian tindakan kelas. Nah, apa sih latar belakang ini? Latar belakang adalah gambaran awal yang berisi penjelasan masalah yang akan kita teliti. Nah, di sini kita peneliti. Di sini itu seorang peneliti itu perlu melakukan analisis masalah terlebih dahulu agar jelas persoalan yang akan dipecahkan gitu. Jadi tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk menunjukkan alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan gitu, baik dari sisi teori maupun praktiknya. Latar belakang juga harus berisi argumentasi yang kuat, dilengkapi dengan fakta dan data yang nyata. Sebagai contoh lah, contoh sederhananya itu bayangin aja nih, seorang guru sedang ngajar dan memberi tugas diskusi kelompok di kelas gitu. Tapi ternyata dari 30 siswa hanya 5 orang yang aktif berbicara. Misalnya diam saja atau malah sibuk dengan hal lain gitu kan, atau tidak memperhatikan. Nah, di sini guru bisa menjadikan kondisi ini sebagai masalah penelitian gitu. Jadi biar lebih kuat, guru bisa menuliskan data misalnya 80% siswa pasif saat diskusi kelompok. Dari sini dapat terlihat bahwa ada masalah nyata yang butuh solusi gitu. Lalu guru tersebut bisa mengaitkan dengan kondisi pendidikan secara umum yang menekankan pentingnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Jadi jelas gitu, penelitian ini penting dilakukan bukan sekadar karena kayaknya siswa pasif, tapi memang ada data yang menjelaskan gitu. Ada data, ada fakta, dan ada urgensi yang mendasari itu. Jadi bukan karena kayaknya siswa pasif gitu dalam diskusi kelompok, tapi latar belakang ini ditulis dengan didukung oleh data, fakta yang memang terjadi gitu. Intinya latar belakang itu adalah alasan utama kenapa penelitian itu perlu dilakukan, bukan cuma sekadar pembuka atau formalitas aja, tapi betul-betul menjawablah pertanyaan kenapa sih masalah ini penting diteliti gitu. Jadi di bagian latar belakang inilah peneliti harus bisa menunjukkan masalah nyata yang terjadi, terus memberikan data atau fakta yang mendukung gitu, lalu mengaitkannya dengan teori yang terjadi saat itulah. Latar belakang ini pastinya harus ditulis dengan jelas. Kalau kita tulis dengan jelas, otomatis pembaca atau pendengar yang mendengarkan langsung itu paham bahwa penelitian ini memang penting dan layak dilakukan. Jadi bisa dibilang latar belakang itu adalah fondasi awal yang menentukan arah penelitian ke depan gitu. Jadi latar belakang itu penjelasan kenapa sih penelitian ini perlu dilakukan gitu. Jadi sebagai fondasi awal untuk menentukan arah penelitian ini kemana. Oke baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang unsur latar belakang masalah. Nah jadi, di bagian ini kita membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam latar belakang masalah penelitian tindakan kelas. Nah, latar belakang itu bisa dibilang fondasi awal penting. Jadi harus jelas dan runtut. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, faktor penelitian. Nah, ini maksudnya hal-hal apa saja yang jadi perhatian kita sampai akhirnya kita mau meneliti masalah itu. Misalnya nih, ada fenomena rendahnya keaktifan siswa dalam diskusi, atau hasil belajar siswa yang belum maksimal. Faktor-faktor seperti inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam penulisan latar belakang. Selanjutnya ada informasi kasus. Nah, di sini penelitian nggak boleh hanya fokus pada satu masalah saja, tetapi juga perlu mengaitkan dengan kasus-kasus sebelumnya atau penelitian terdahulu. Misalnya, masalah keaktifan siswa sekarang itu bisa dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan tren serupa. Nah, selain itu, teori-teori yang ada juga harus dipakai untuk menjelaskan fenomena perubahan yang terjadi. Jadi, teman-teman, ada hubungan antara kondisi saat ini dengan teori dan kasus terdahulu. Nah, yang ketiga itu ada tonggak problematik. Nah, ini itu ibarat inti dari permasalahan yang nanti akan kita jawab di bab-bab berikutnya.
Jadi kalau orang-orang baca latar belakang, mereka bisa langsung menangkap, oh ternyata inilah masalah utama yang mau diteliti. Atau enggak, problematik ini tuh penting karena jadi arah utama penelitian. Nah, jadi latar belakang penelitian tindakan kelas itu bukan cuma sekedar menjelaskan masalah secara umum, tetapi juga harus memberikan gambaran lengkap, mulai dari faktor yang melatar belakangi, informasi kasus yang relevan, sampai ke inti persoalan yang jadi dasar penelitian. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Pada slide ini, rumusan masalah itu bisa dibilang sebagai kompas penelitian. Artinya, dia akan mengarahkan penelitian itu kita mau kemana. Nah, dalam penelitian tindakan kelas, rumusan masalah harus dibuat berdasarkan masalah nyata di kelas. Nah, jadi guru atau peneliti melihat langsung kondisi siswa di kelas. Lalu, dari situlah dia menemukan masalah yang memang benar adanya. Misalnya, siswa kurang aktif bertanya, atau nilai rata-rata ulangan masih di bawah KKM. Nah, itulah yang akan menjadi rumusan masalah kita. Menurut Kunandar tahun 2011, rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas harus memenuhi 3 syarat penting. Yang pertama, sederhana, artinya tidak berbelit-belit, supaya jelas. Kedua, operasional, maksudnya bisa langsung dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata di kelas. Yang ketiga, itu mudah dipahami. Nah, jadi teman-teman, guru atau siapapun yang membaca bisa langsung mengerti maksud tanpa harus berpikir terlalu rumit. Contoh kalimat rumusan masalah itu biasanya berbentuk pertanyaan, misalnya, apakah penggunaan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran geografi? Atau seperti ini, bagaimana penerapan siswa interaktif dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Nah, jadi teman-teman, rumusan masalah ini penting banget karena dia itu akan menentukan fokus penelitian. Nah, kalau rumusan masalah kamu jelas, maka tindakan yang dilakukan peneliti juga akan jelas dan hasilnya akan bisa lebih terukur. Nah, intinya rumusan masalah itu membantu kita untuk tetap fokus dalam mencari solusi dari permasalahan pembelajaran nyata di kelas. Di sini ada kriteria rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini menjadi pedoman utama dalam penelitian. Nah, di sini kita dapat melihat ada kriteria penting yang harus kita perhatikan supaya rumusan masalah kita itu tepat. Yang pertama itu ada identifikasi masalah dan batasan masalah. Batasan masalah ini dikembangkan dari identifikasi masalah, yang artinya itu rumusan masalah itu harus lahir dari masalah nyata yang terjadi di sekolah, di dalam kelas, bukan hasil kita buat-buat gitu. Misal di kelas itu tuh tidak terjadi tapi kita buat itu terjadi gitu, itu tidak boleh. Kita perlu juga memberikan batasan yang jelas, misalnya itu hanya fokus pada kesulitan siswa dalam memahami konsep pembelajaran geografi gitu. Baru yang kedua ini ada membangun citra merek yang kuat. Yang dimaksud membangun citra merek yang kuat ini dalam merumuskan masalah kita harus membentuk kalimat tanya yang jelas. Rumusan masalah itu wajib berupa tanda tanya. Contohnya itu apakah penerapan media peta interaktif dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi geografi. Baru di akhirnya itu dikasih tanda tanya gitu. Baru yang ketiga ini atau yang terakhir ada acuan variabel. Dalam pembentukan rumusan masalah harus sesuai dengan variabel masalah pokok dari suatu masalah itu gitu, yang terjadi di kelas itu. Jadi rumusan masalah ini harus berisikan variabel utama. Contohnya itu seperti media pembelajaran, dan variabelnya itu dampaknya seperti hasil belajar siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian tindakan kelas. Setelah kita menyusun rumusan masalah, maka langkah berikutnya itu kita harus menetapkan tujuan dalam penelitian. Tujuan utama dalam penelitian tindakan kelas itu bukan hanya untuk mencari teori yang baru, tapi dia juga untuk memperbaiki dan meningkatkan praktek pembelajaran di dalam kelas. Karena tujuan dari penelitian tindakan kelas itu berfokus pada perbaikan pembelajaran yang ada di dalam kelas itu. Dan tujuan penelitian tindakan kelas itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua itu ada tujuan khusus. Nah, dari kedua jenis tujuan ini pembahasan itu akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya tujuan umum penelitian tindakan kelas. Yang pertama, memperbaiki praktik pembelajaran di kelas agar lebih efektif, interaktif, dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru melalui refleksi dan tindakan nyata dalam pembelajaran. Yang keempat,
mengatasi masalah-masalah pembelajaran secara langsung berdasarkan kondisi nyata di kelas. Tujuan khusus penelitian tindakan kelas. Pertama, mendeskripsikan langkah-langkah penerapan tindakan kelas. Kedua, mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa. Ketiga, mengetahui pengaruh tindakan terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas. Budaya meneliti yang tumbuh dari dilaksanakannya penelitian tindakan kelas secara berkesinambungan menjadi kalangan guru makin profesional. Dalam hal ini menjadi lebih mandiri, percaya diri dan berani mengambil risiko dalam mencoba hal-hal yang baru untuk perbaikan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun mengenai manfaat PTK dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan budaya dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Ketiga, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi dan sinergi antar guru. Keempat, mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal sekolah dan kelas. Kelima, dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan guru. Keenam, dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3 mata kuliah penelitian tindakan kelas, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan hingga manfaatnya. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan bisa menambah wawasan dan pemahaman kita bersama, serta menjadi bekal dalam mengembangkan penelitian di bidang pendidikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kami sampai selesai. Jangan lupa untuk terus semangat belajar, karena ilmu adalah bekal utama kita dalam meningkatkan kualitas diri dan juga dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.